program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi belum dapat direalisasikan. Di Treskrimum Polda Jambi tetapkan 2 tersangka baru kasus pengerusakan surat suara. Antisipasi banjir, aliran sungai di kota Jambi akan direvitalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali hari ini Selasa 7 Januari 2025 kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, program makan bergizi gratis telah dimulai pada 6 Januari kemarin di 26 provinsi. Namun di Provinsi Jambi, program ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah pusat resmi memulai program makan bergizi gratis MBG pada 6 Januari 2025 di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Di Provinsi Jambi, program MBG belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Gubernur Al-Haris mengatakan program MBG akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Selain belum menerima berapa jumlah masyarakat yang masuk dalam database penerima manfaat, Pemprov Jambi juga belum menerima aturan jelas mengenai skema maupun aturan pendistribusian program MBG, yakni mengenai alur distribusi dapur MBG menuju ke sekolah yang selanjutnya dibagikan ke setiap penerima. Pastikan database sudah ada siapa anak itu. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana proses distribusinya, ya kan? Dari dapur umum pemasak tadi sampai ke sekolah, sampai ke yang makannya seperti apa. Al-Haris menambahkan hingga saat ini pemerintah Provinsi Jambi juga belum menerima petunjuk terkait pos anggaran program yang ditujukan untuk anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski masih menunggu petunjuk teknis, namun pemerintah Provinsi Jambi siap membantu dan menjamin kualitas makanan program makan bergizi gratis. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Halo Joko, selamat sore. Apa langkah pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung program makan bergizi gratis, Joko? Ya, baik. Selamat sore, Ajizah. Dapat saya sampaikan bahwa memang untuk sampai hari ini belum ada gerakan atau program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi maupun di setiap kabupaten kota. Hal ini memang masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat yang merupakan turunan atau pelaksanaan yang kemudian diturunkan kepada daerah. Hingga saat ini pemerintah pusat masih menunggu petunjuk teknis tersebut untuk kapan dan makan bergizi gratis ini akan dilakukan. Sejauh ini memang pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung dan mensukseskan program bergizi atau makan bergizi gratis ini. Salah satunya Dinas Kesehatan Kota Jambi, maksud saya Dinas Kesehatan Provinsi Jambi juga menjamin akan turun langsung ke lapangan jika dibutuhkan nantinya untuk mengecek kandungan gizi maupun makanan-makanan yang disajikan kepada setiap penerima dari program Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut. Yakni mereka akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan untuk turun langsung dan berperan aktif melakukan gerakan yang ditanamkan pada 6 Januari 2025 kemarin. Demikian, Aziza. Baik, pemerintah Provinsi Jambi siap mendukung program makan bergizi gratis. Joko Prasetyo melaporkan langsung. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
Saudara, program makan bergizi gratis mulai diluncurkan sejak 6 Januari kemarin. Program yang dirancang Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah resmi memulai program makan bergizi gratis MBG pada 6 Januari 2024. Meski baru dilaksanakan di 26 provinsi, namun program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah. Salah satu yang perlu digarisbawahi dalam program MBG ini yakni pentingnya pedoman gizi seimbang yang dapat membantu siswa mendapatkan asupan nutrisi yang sesuai. Salah seorang ahli gizi, Rita Halim, mengatakan mengkonsumsi makanan bergizi sangat penting bagi anak-anak, terutama dalam menunjang daya tangkap atau working memory. Anak-anak dengan gizi baik memiliki daya tangkap informasi yang lebih baik sehingga mampu menemukan solusi dan memecahkan masalah secara efektif. Anak-anak yang tumbuh dengan asupan gizi yang baik memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai potensi akademis dan fisik yang prima. Makanan bergizi selama masa pertumbuhan sangat penting untuk perkembangan otak dan tubuh. Gizi yang cukup selama masa pertumbuhan akan berdampak positif pada kesehatan jangka panjang. Anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi cenderung memiliki risiko lebih rendah mengalami masalah kesehatan. Seorang wanita atau seperti ibu itu wajib mengetahui komposisi apa yang dibutuhkan anaknya sesuai dengan tingkat usia anaknya, ya. Jadi kalau misalnya anak yang sudah menjelang prapubertas atau pubertas itu pastinya dia membutuhkan asupan yang lebih besar dibandingkan anak usia yang lain. Jadi harus terpenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan kalorinya. Jadi kalori itu mencakup keseluruhan. Ada karbohidrat, protein, lemak, dan kebutuhan akan nutrisi makronutrien yang pentingnya yaitu proteinnya dan lemaknya. Rita Halim menambahkan, program makan bergizi gratis tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa, namun juga dapat memperkuat sistem pendidikan nasional dan menciptakan generasi emas Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Sorolangun menjadi daerah pertama di Provinsi Jambi yang mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Edi Kusnadi, langsung dari Kabupaten Sorolangun. Halo, selamat sore Edi. Seperti apa peluncuran program makan bergizi gratis yang telah dilakukan jajaran Pemkab Sorolangun? Ya baik, selamat sore Amsol. Terima kasih pemirsa. Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sorolangun melalui kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Amil Zakat Basnas telah melakukan kegiatan launching perdana makan bergizi gratis untuk siswa sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah serta SMP dan MTS guna mendukung penuh program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran. Launching makanan bergizi ini pertama di Provinsi Jambi diluncurkan pemerintah Kabupaten Sorolangun di akhir bulan Desember kemarin, itu tepatnya tanggal 17 Desember, yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Sorolangun. Launching ini merupakan uji coba yang diikuti 11 kecamatan secara rentak, di mana 10 kecamatannya mengikuti secara meeting Zoom. Di mana dalam kegiatan makan bergizi gratis ini Pejabat Sorolangun bersama jajaran Forkompinda melakukan memukul gong sebagai tanda launching perdana pemberian makanan bergizi bagi para siswa yang terlibat itu mencapai 13.000 orang. Siswa dan siswi terdiri dari 8.000 pelajar SD dan MI dan 5.000 orang siswa SMP MTS sederajat yang berasal dari 35 sekolah tingkat SD dan 26 sekolah jenjang SMP. Launching makanan bergizi gratis ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, di mana pemerintah Kabupaten Sorolangun telah melakukan launching makanan bergizi gratis bagi anak-anak PAUD. Dapat juga saya laporkan bahwa dana launching makanan bergizi gratis ini bersumber dari pendanaan APBD di tahun 2024 kemarin, serta dana Basnas dan juga sumbangan dari dunia usaha, BUMD dan perusahaan. Pemerintah Kabupaten Sorolangun berkomitmen untuk terus mendukung gerakan makan bergizi gratis ini guna untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran
dalam dalam program 100 hari. Demikian. Ya, lalu Amsal. kapan informasi yang Anda dapatkan program makan bergizi gratis yang bersumber dari pemerintah pusat ini akan direalisasikan di Kabupaten Sarawangun, Edi? Baik, Amsal, untuk saat ini memang pemerintah Kabupaten Sarawangun belum bisa dikonfirmasi, cuman dari informasi yang saya peroleh kemarin itu dari Badan Keuangan sudah mengalokasikan ada juknis dari dana desa itu, bahwa di setiap desa itu ada sekitar 20% dana desa yang akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis ini. Untuk seterusnya sampai saat ini memang pemerintah Kabupaten Sarawangun belum mendapatkan juknis dari pemerintah pusat. Demikian, Amsal. Ya, baik, terima kasih. Edi Kusnadi melaporkan langsung dari Kabupaten Sarawangun. Selamat sore. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pemberlakuan pelayanan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up gratis di hari ulang tahun bagi seluruh masyarakat. Meski kebijakan tersebut akan diberlakukan pada bulan Februari mendatang, namun Dinas Kesehatan Muaro Jambi hingga kini masih menunggu regulasi pelaksanaan kegiatan. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program pelayanan screening kesehatan atau medical check-up secara gratis untuk seluruh masyarakat di hari ulang tahun. Meski kebijakan tersebut akan diberlakukan pada Februari mendatang, namun Dinkes Muaro Jambi hingga kini masih menunggu regulasi pelaksanaan kegiatan dari Kementerian Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi, Afif Udin, mengatakan kebijakan pelayanan screening kesehatan siap dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, baik tingkat puskesmas, puskesmas pembantu, dan rumah bersalin yang tersebar di 155 desa dan kelurahan. Afif Udin menambahkan, pemeriksaan kesehatan sejak dini sangat penting dilakukan oleh masyarakat agar dapat mendeteksi masalah kesehatan sejak awal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah pusat akan memberikan pelayanan screening kesehatan atau medical check-up secara gratis untuk seluruh masyarakat di hari ulang tahun. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menunggu petunjuk teknis program yang akan dimulai pada Februari mendatang. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menunggu petunjuk teknis terkait program pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Eko Purnomo, saat dikonfirmasi via sambungan seluler mengatakan pihaknya belum menerima surat dari Kementerian Kesehatan terkait juknis pelaksanaan program pelayanan screening kesehatan. Karena belum ada juknis, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum dapat memetakan upaya yang akan diambil untuk merealisasikan program tersebut. Jika telah menerima juknis, 17 puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur siap menjalankan program strategis pemerintah pusat tersebut. Pemerintah pusat menargetkan program pemeriksaan kesehatan gratis dimulai secara bertahap pada Februari 2025. Program tersebut direncananya akan dapat diakses masyarakat pelayanan kesehatan secara lengkap tanpa biaya atau gratis di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Program tersebut dilakukan untuk mengurangi resiko dan mendeteksi penyakit sesuai kategori usia. Pemerintah pusat menargetkan agar program tersebut dapat menyasar masyarakat mulai dari balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU siapkan dokumen untuk 203 TPS yang terintegrasi oleh MK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir mangkir dari panggilan penyidik terkait pemeriksaan kasus mobil dinas Kominfo. Penyidik meminta Ahmadi Zubir hadir dalam pemeriksaan pada Rabu besok.
Kasus mobil dinas Kominfo yang digunakan untuk melarikan diri para tersangka pengerusakan surat suara dan TPS masih dalam penyelidikan polisi. Setelah memeriksa Kadis dan mantan Kadis Kominfo, penyidik menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Sungai Penuh pada Senin kemarin. Hingga Senin malam, Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir tak kunjung memenuhi panggilan penyidik dan tanpa keterangan. Sebelumnya Ahmadi Zubir telah dijadwalkan diperiksa pada 31 Desember lalu, namun saat ini Ahmadi Zubir beralasan ada kegiatan. Penyidik Subdit 3 Jatandras 3 di Treskrimum Polda Jambi kembali menjadwalkan pada Jumat 3 Januari lalu, namun Ahmadi Zubir kembali tak bisa hadir karena sedang sakit. Penyidik kini melayangkan surat pemanggilan kedua dan meminta Ahmadi Zubir hadir dalam pemeriksaan pada Rabu besok. Sampai dengan malam, kami menunggu tidak ada satupun informasi yang kami terima terkait ketidakhadirannya saudara Ahmadi Zubir. Sehingga tadi malam kami sudah tanda tangani surat pemanggilan kedua terhadap saudara Ahmadi Zubir. Sebelumnya, mobil bernomor polisi BH7879NF kedapatan digunakan 3 pelaku pengerusakan kotak suara di Sungai Penuh untuk melarikan diri. Mobil tersebut ternyata menggunakan TNKB palsu. Setelah ditelusuri, mobil tersebut ternyata bernomor polisi BH8018R dan merupakan mobil dinas Kominfo Kota Sungai Penuh. Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami kasus tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polda Jambi kembali menetapkan 2 tersangka kasus pengerusakan surat suara pilkada serentak di Kota Sungai Penuh. 2 tersangka tersebut diminta kehadirannya dalam pemeriksaan perdana pada minggu depan. Polda Jambi terus mengusut kasus pembakaran dan pengerusakan 5 TPS di Kota Sungai Penuh. Pada Senin malam, penyidik Jatandras di Treskrimum Polda Jambi kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus pengerusakan surat suara. Polisi belum merincikan secara pasti 2 tersangka tersebut. Penetapan 2 tersangka itu berdasarkan keterangan saksi dari para tersangka sebelumnya. Keduanya dinilai terlibat langsung dalam kasus pengerusakan surat suara. Pada pekan depan, keduanya akan dipanggil penyidik dan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Kemarin, Polres Kerinci bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melaksanakan gelar perkara. Dari keterangan yang kita dapatkan, pertama dari tersangka dan juga saksi-saksi yang lainnya. Sebelumnya, pengerusakan dan pembakaran kotak suara di Kota Sungai Penuh terjadi saat pelaksanaan pilkada serentak 27 November lalu. Pengerusakan diduga dilakukan agar terjadi pemungutan suara ulang di Kota Sungai Penuh. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Muaro Jambi kini tengah menyiapkan dokumen pembuktian terhadap 203 TPS yang tersebar di 3 kecamatan yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi resmi meregistrasi 203 tempat pemungutan suara untuk dilanjutkan ke tahapan pembuktian atau sidang hasil pelaksanaan Pilbub Muaro Jambi. 203 TPS tersebut merupakan gugatan pemohon dari pasangan calon nomor urut 2, Zuanda Sawaludin. Komisioner KPU Divisi Hukum dan Pengawasan Supriyadi mengatakan pihaknya tengah menyiapkan dokumen pembuktian di persidangan. Hingga kini KPU Muaro Jambi juga masih menunggu jadwal sidang dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan hasil Pilbub 27 November 2024. EBRPK di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Januari tahun 2025. Setelah itu KPU, dalam hal ini KPU Kabupaten Muaro Jambi, akan mengikuti proses selanjutnya yang ditetapkan oleh MK seperti sidang pendahuluan, pemenuhan alat bukti dan lain sebagainya sampai ke sidang putusan nantinya. 203 TPS yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tersebar di 3 kecamatan yakni Kecamatan Jambi Luar Kota, Kumpeh Ulu, dan Mestong. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi terus berkomitmen untuk memberantas judi online di tengah masyarakat. Pengawasan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi aktivitas perjudian di Provinsi Jambi.
Polda Jambi dan jajaran terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik judi online di tengah masyarakat. Pengawasan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi aktivitas perjudian di Provinsi Jambi. Paur Penum Bid Humas Polda Jambi Ibda Maulana mengatakan, selain akan melakukan pengawasan di jejaring media sosial dan razia ke sejumlah tempat, polisi juga akan memberikan literasi digital kepada masyarakat. Dengan memperkuat literasi digital, masyarakat akan lebih memahami dampak negatif dan kerugian yang ditimbulkan judi online, termasuk resiko terjerat kasus hukum. Ibda Maulana mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas judi online dengan memberikan laporan kepada petugas apabila mendapati aktivitas perjudian. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. 155 gangguan Kamtibmas terjadi selama Operasi Lilin 2024. Jumlah itu meningkat dibandingkan Operasi Lilin tahun 2023 yang hanya 95 kasus. Polda Jambi telah menyelenggarakan Operasi Lilin Perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Dari hasil Operasi Lilin yang diselenggarakan selama 2 pekan itu, polisi mendapati adanya peningkatan aksi kejahatan. Polisi menemukan 155 aksi kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Jambi. Jumlah itu meningkat dibanding Operasi Lilin tahun 2023, hanya 95 kasus. Paur Penum Bid Humas Polda Jambi Ibda Maulana mengatakan pihaknya aktif melakukan patroli selama pelaksanaan Operasi Lilin. Selain untuk memberikan rasa aman kepada umat Kristiani yang merayakan Natal, patroli juga dilakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selama menjalani libur panjang Nataru. Ibda Maulana menambahkan, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga, polisi akan terus meningkatkan pengawasan dan patroli ke sejumlah wilayah lawan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, video perundungan yang dilakukan sekelompok remaja putri kepada seorang remaja putri di Kota Sungai Penuh viral di media sosial. Orang tua korban perundungan melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Video amatir yang merekam seorang remaja putri yang menjadi korban perundungan hingga tersungkur di semak-semak menjadi perbincangan warga di Kota Sungai Penuh. Dalam rekaman video viral tersebut terdapat sejumlah remaja putri lain di sekitar lokasi, namun tidak berupaya melerai hingga korban menangis dan berteriak minta tolong. Korban merupakan pelajar di salah satu SMA di Kota Sungai Penuh, sedangkan pelakunya yang masih di bawah umur juga seorang pelajar SLTP dan SLTA. Perundungan remaja putri ini berbuntut panjang karena orang tua korban perundungan melaporkan kasus tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kerinci. Dari keterangan anak kita, Bu, itu 7 orang. Itu dari keterangan anak kita kan, yang memukul 3 orang. Anak kita udah trauma sekarang nih, Bu. Model kepalanya udah terempas, model dadanya sekarang udah nyesak sekarang nih, Bu. Setelah menerima laporan tersebut, polisi langsung mengamankan 6 terduga pelaku dan dilakukan pemeriksaan di Mapolres Kerinci. Telah mengamankan 6 orang yang diduga pelaku perundungan. Dari yang diduga 8, 6 orang telah diamankan. Saat ini ke-6 pelaku yang merupakan masih di bawah umur sudah diamankan di Polres Kerinci guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pelaku untuk mengetahui motif penganiayaan terhadap korban. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJ Bupati Sorolangun Bahri menghadiri rapat sinergi kebijakan perencanaan pembangunan Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial.
Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dan nasional. Kesamaan pandangan dan pemikiran dalam membangun daerah ditargetkan dapat memberikan dampak signifikan untuk mewujudkan pelaksanaan program pembangunan. Sinkronisasi kebijakan daerah dan nasional sangat penting dilakukan dalam upaya mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Hal tersebut dikatakan Gubernur Al-Haris saat memimpin pelaksanaan rapat sinergi kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Jambi. Menciptakan kesamaan pemikiran dalam membangun daerah menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan dapat diimplementasikan dengan baik kepada masyarakat. Sinkronisasi kebijakan ini harus diselaraskan mulai dari pemerintah kabupaten kota, provinsi, hingga wakil rakyat yang duduk sebagai anggota parlemen. Kesamaan pandangan dan pemikiran dalam membangun daerah ditargetkan dapat memberikan dampak signifikan untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Al-Haris menegaskan, rapat sinergi kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Jambi ini dilakukan untuk menciptakan visi misi pembangunan yang lebih terarah dari kabupaten kota hingga tingkat provinsi. Maka data itu sumbernya dari daerah dan kota. Kalau kemajuan daerah itu tidak seimbang, tidak merata, maka data akumulasi akhir, data dan capaian kita juga terganggu. Maka dari itu, kita bahas rapat ini dengan tujuan adanya satu pemikiran, ya, satu persepsi membangun Jambi ini dari kami, kabupaten kota, provinsi, termasuk juga DPR RI. Karena mereka wakil kita di pusat. Ketika satu suara kita dengan DPR RI, satu pandangan, nah inilah Jambi bisa mencapai pembangunan yang baik ke depannya. Itu yang kita artinya. Yang kedua, agar lebih terarah. Terarah dari mulai paling bawah daerah sampai ke yang paling atas, ini satu irama. Satu serentak visi dan misi kita searah. Ini kita harapkan. Rapat sinergi kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Jambi dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota, anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Jambi, serta Bupati dan Wali Kota terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara penjabat Bupati Kabupaten Sarolangun Bahri menghadiri rapat sinergi kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Jambi. Rapat sinergi ini sebagai upaya untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri menghadiri rapat sinergi kebijakan perencanaan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi. Bahri mengatakan rapat sinergi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris itu sebagai upaya penyelarasan kebijakan pembangunan yang akan disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mempedomani RPJMN. Secara khusus, ada 3 poin utama yang dibahas dalam rapat sinkronisasi kebijakan itu. Pertama, terkait pembahasan makroekonomi daerah yang dikaitkan dengan makroekonomi nasional. Selanjutnya membahas tentang pelaksanaan visi misi pembangunan yang diusung oleh Bupati maupun Wali Kota yang diselaraskan dengan visi misi Presiden. 8 misi Astacita yang diusung Presiden Prabowo untuk pembangunan nasional menjadi bagian penting yang harus diselenggarakan untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Hari ini kan kita mendapatkan arahan dari Pak Gubernur, konteksnya itu penyelarasan, sinergi. Artinya di dalam menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah itu mempedomani rencana pembangunan jangka menengah nasional ya 2025-2029. Nah, sehingga perlu sinkronnya itu terkait apa? Ada 3 fokusnya. Satu, bagaimana bicara makroekonomi daerah dikaitkan makroekonomi nasional. Dan kemudian kedua adalah bercerita terkait dengan pelaksanaan visi misi ya, dan dikaitkan dengan pemenuhan belanja wajib. Di RPJMN ini kan ada program Astacita Bapak Presiden. Maka dari Astacita Bapak Presiden harus diselaraskan. Kita pemerintah kabupaten kota maupun provinsi harus menyelaraskan. Bahri berharap rapat yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi ini dapat mewujudkan suksesnya pelaksanaan program pembangunan untuk memastikan kesejahteraan bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto memimpin upacara Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi. Syafruddin Dwi Aprianto berharap di usia ke-68 tahun, Provinsi Jambi semakin maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Al-Haris Abdullah Sani. Meski diguyur hujan gerimis, namun pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-68 Provinsi Jambi di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo berlangsung khidmat. Upacara yang digelar di lapangan kantor Bupati Bungo itu dipimpin oleh Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto. Gubernur Al-Haris dalam sambutannya yang dibacakan Syafruddin Dwi Aprianto mengajak seluruh peserta upacara dan elemen masyarakat untuk senantiasa bersyukur atas usia ke-68 tahun Provinsi Jambi. Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Jambi untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Kelangsungan pembangunan Provinsi Jambi tak terlepas dari peran para pendiri dan Gubernur Jambi terdahulu yang telah menyumbangkan pemikiran dan dedikasi dalam pembangunan Provinsi Jambi. Dalam suasana khidmat, pemerintah Kabupaten Bungo melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi. Tentu pertama kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pendiri Jambi dan juga seluruh gubernur yang sudah bertugas selama ini. Dan mereka semua Jambi pada tempat seperti ini. Tentu tadi Pak Gubernur sampaikan ke depan kita masih banyak tantangan juga hambatan. Jadi kata kunci kata beliau tadi adalah kita semua harus bersatu juga berkolaborasi. Dan juga buat masyarakat, saya juga mari sama-sama kita terus berpenaktif dalam pembangunan. Bagaimana caranya? Dengan menjaga kerukunan, ketertiban di masyarakat. Dengan cara itulah kita bisa membantu pemerintah untuk membangun. Dan juga yang kalah pentingnya adalah SDM, itu menjadi kunci utama kita bersama. Jadi pendidikan, kesehatan harus terus kita bangun. Syafruddin Dwi Aprianto mengajak seluruh peserta upacara untuk mewujudkan tema HUT ke-68 Provinsi Jambi, yakni Jambi Mantap 2030 menuju Indonesia Emas 2045. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi. Peringatan HUT 68 Provinsi Jambi menjadi ajang untuk mempererat solidaritas dan memperkuat semangat kerjasama di antara semua pihak dalam membangun masa depan Jambi yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi tahun 2025 pada Senin kemarin. Kegiatan itu berlangsung di halaman perkantoran Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Siula, dan dipimpin langsung oleh Asisten 3 Setda Kerinci. Dalam amanatnya, Mahyudi membacakan pidato Gubernur Jambi Al-Haris yang mengatakan peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi merupakan momentum refleksi atas pencapaian pembangunan serta tantangan yang masih dihadapi di masa yang akan datang. Peringatan ini mengingatkan semua pihak untuk terus berkomitmen membangun daerah yang maju dan sejahtera demi kesejahteraan masyarakat Jambi. Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Jambi ke-68. Ini sangat sukses dan semarak. Kami mengucapkan selamat kepada Provinsi Jambi. Semoga dengan hari ulang tahun ke-68 ini semakin maju dan berjaya, minimal dalam kancah di Sumatera. Jadi apalagi tadi dalam pidato Pak Gubernur bahwa kita dalam rangka meningkatkan IPM itu sudah lumayan tinggi. Peringatan HUT ke-68 Provinsi Jambi menjadi ajang untuk mempererat solidaritas dan memperkuat semangat kerjasama di antara semua pihak dalam membangun masa depan Jambi yang lebih baik. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-68 Provinsi Jambi, pemerintah kembali menggelar turnamen Gubernur Cup di Stadion Tri Lomba Juang, Koni Jambi. Sebanyak 10 kabupaten kota mengikuti pertandingan ini dan pertandingan ini pun akan ditutup pada tanggal 19 Januari mendatang. Gubernur Jambi Al-Haris resmi membuka Gubernur Cup 2025 pada Senin sore kemarin di Stadion Tri Lomba Juang, Koni Jambi. Tendangan bola oleh Gubernur Jambi di tengah lapangan menandai dimulainya turnamen paling bergengsi di Provinsi Jambi ini dalam rangka memeriahkan HUT ke-68 Provinsi Jambi. Rangkaian pembukaan Gubernur Cup 2025
dimeriahkan dengan defile pemain dan ofisial 10 kabupaten kota peserta Gubernur Cup. Ke-10 kabupaten kota tersebut diantaranya adalah Kabupaten Batanghari, Bungo, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Tebo, Kerinci, Merangin, Tanjung Jabung Barat, dan tuan rumah Kota Jambi. Gubernur Jambi dalam sambutannya mengatakan turnamen ini merupakan salah satu event setiap perayaan HUT Provinsi Jambi. Turnamen ini dapat menjadi tontonan warga Jambi, khususnya para pecinta sepak bola. Dan gubernur menekankan kepada seluruh pemain agar bermain dengan menjunjung tinggi sportivitas. Seperti biasa, setiap tahunnya kita melaksanakan event ini. Dan alhamdulillah pemain Jambi cukup banyak hari ini yang bermain di Liga. Ya, walaupun tidak kelihatan, tapi saya catat cukup banyak pemain-pemain Jambi yang hari ini sudah mulai bermain di liga-liga di Indonesia. Mudah-mudahan dengan nanti selesainya stadion yang baru, akses tol ke Palembang makin lancar. Kita berharap nanti pemain-pemain Jambi mulai bermain di lokal Sumatera, bahkan juga nanti di regional, bahkan juga nanti di nasional. Kita harapkan nanti. Pertandingan Gubernur Cup Jambi dimulai pada Selasa pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga 19 Januari mendatang di Stadion Trilomba Juang, Koni Jambi. 10 kabupaten kota ini telah dibagi menjadi 3 grup, dengan rincian grup A akan diikuti oleh Tanjung Jabung Timur, Merangin, Muaro Jambi, Batanghari. Sementara grup B Sarolangun, Tebo, Kerinci, dan grup C diikuti oleh Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, dan Bungo. Sebagai penutup, digelar laga eksibisi antara tim Jambi Mantap yang dikapteni oleh Gubernur Jambi berhadapan dengan tim DPRD Provinsi Jambi dengan skor akhir 3-0 untuk kemenangan pemerintah Provinsi Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Jumlah penumpang selama libur Nataru di Terminal Alam Barajo Jambi mencapai 51.786 orang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Tarif diskon 50% bagi pelanggan rumah tangga saat ini telah bergulir. Di Batanghari, ratusan ribu pelanggan dapat menikmati kebijakan tarif diskon 50% bagi pelanggan dengan daya pemakaian maksimal 2.200 kWh. Penerapan tarif diskon 50% bagi pelanggan PLN telah diberlakukan sejak 1 Januari lalu, baik pelanggan prabayar maupun pasca bayar. Pemberlakuan tarif diskon ini dinilai memberikan keringanan bagi seluruh pelanggan di setiap daerah, seperti diungkapkan Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi ULP PLN Muara Bulian Fauzan. Di Batanghari terdapat 101.590 pelanggan rumah tangga yang menikmati tarif diskon 50%. Jumlah pelanggan itu terbagi dari 33.021 pelanggan pasca bayar dan 68.569 bagi pelanggan prabayar. Tarif diskon pasca bayar berlaku pada penerbitan rekening tagihan pada bulan Februari dan Maret. Sementara prabayar sudah dapat menikmati diskon tarif listrik 50% terhitung 1 Januari hingga 28 Februari 2025. Untuk pasca bayar sendiri itu ada sekitar 33.000 pelanggan untuk service pelanggan. Kalau untuk yang prabayar itu ada sekitar 68.000 pelangganan. Fauzan menambahkan pihaknya belum dapat memastikan keberlanjutan pemberlakuan tarif diskon mengingat seluruh keputusan tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Setelah pasca libur Natal dan Tahun Baru, pengelola Terminal Alam Barajo Kota Jambi melakukan evaluasi, di mana dari hasil evaluasi didapati masih banyaknya bus AKDP yang menaikkan dan menurunkan penumpang di loket.
Berdasarkan catatan pengelola Terminal Alam Barajo Jambi, jumlah penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru mencapai 51.786 orang. Jumlah tersebut dengan rincian 36.000 penumpang kendaraan transit, 15.296 penumpang kendaraan antar kota antar provinsi, dan 490 penumpang kendaraan antar kota dalam provinsi. Kepala Satuan Pengawas Pelaksana Terminal Alam Barajo Jambi, Desfredo, menyayangkan masih banyaknya bus AKDP yang memberangkatkan dan menurunkan penumpang di loket. Menyikapi persoalan itu, pihak Terminal Alam Barajo Jambi akan melakukan evaluasi terhadap bus AKDP yang masih memberangkatkan dan menurunkan penumpang di loket selama libur Nataru. AKDP ini tidak sesuai karena kami menduga bahwa kendaraan-kendaraan AKDP yang lain masih banyak yang beroperasi tidak memasuki terminal. Nah, ini dikarenakan karena sudah lama mereka tidak terbiasa masuk ke dalam terminal. Nah, ini dengan sekarang terminal ini kita fungsikan dari tanggal 1 November, kita berusaha, kami dari Terminal Alam Barajo berusaha untuk masukkan kendaraan ini dengan mengajak rapat dan memberikan surat supaya masuk ke terminal. Desfredo menambahkan pihaknya akan melakukan sosialisasi dan mengimbau pemilik usaha bus untuk mengikuti aturan untuk masuk ke Terminal Alam Barajo baik saat memberangkatkan maupun menurunkan penumpang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penanganan banjir di kota Jambi masih terus dilakukan dengan cara pelebaran aliran sungai. Saat ini masih dalam proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi. Sejumlah aliran sungai di kota Jambi akan direvitalisasi sebagai upaya penanganan banjir. Salah satunya dengan pelebaran sungai yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi. Saat ini masih dalam tahapan proses pembebasan lahan, pasalnya ada beberapa titik aliran sungai yang terhambat karena adanya bangunan rumah. Hal ini menjadi hambatan untuk proses realisasi revitalisasi aliran sungai di kota Jambi. Kepala BWS Sumatera 6 Jambi, David Partonggo Oloan Marpaung, mengatakan pihaknya telah membentuk tim pembebasan lahan di tingkat Provinsi Jambi. Dimungkinkan hasil dari penetapan lahan tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Lahan tentunya perlu untuk dilaksanakan mengingat untuk pelebaran sungainya. Semula tadi kita lihat ada yang 3,7 menjadi 8 meter, bahkan semula ada yang 8 meter, di lokasi yang ideal menjadi 15 meter. Tentunya kita perlu untuk pembebasan lahan dan sekarang sedang berproses penetapan lokasinya di Provinsi Jambi. Direncanakan revitalisasi atau pelebaran aliran sungai ini akan dilakukan dari kawasan Pertamina Kota Baru hingga ke pintu air Sungai Batanghari. Joko, TVRI Jambi melaporkan. BPBD Kabupaten Sarawangun mengimbau seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang aliran bantaran Sungai Limbur Tembesi untuk waspada bencana banjir akibat kenaikan debit air sungai. Debit air Sungai Limbur Tembesi yang melintasi wilayah Kabupaten Sarawangun saat ini mengalami peningkatan. Kenaikan debit air sungai diakibatkan tingginya curah hujan di sejumlah hulu sungai di Kabupaten Sarawangun dan berpotensi terjadinya banjir. Warga diimbau untuk waspada menghadapi kondisi tersebut. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarawangun, Yen Aswadi, mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi bahwa dalam sepekan ke depan wilayah Kabupaten Sarawangun masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, sehingga dikhawatirkan terjadi banjir di sejumlah daerah rawan bencana. Guna mengantisipasi dan minimalisasi bencana, pihaknya telah mengeluarkan himbauan waspada bencana kepada masyarakat. Untuk hari ini, pagi tadi memang kami survei ke lapangan, kondisi air memang naik, cuma naiknya sekitar 1 meter.
dari yang hari-hari biasa. Naiknya debit air Sungai Limbur Tembesi akan berdampak dan mengancam sejumlah kecamatan dan desa yang berada di bantaran sungai seperti Kecamatan Sarolangun di Desa Ladang Panjang, Desa Lidung, dan Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Pauh, Kelurahan Pauh, dan Kecamatan Mandiangin. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 29 desa kelurahan tangguh bencana Destana. Relawan merupakan warga yang sudah terlatih dan berpengalaman dalam menghadapi bencana alam. Sebuah desa disebut mempunyai ketangguhan terhadap bencana ketika desa tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius mengatakan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga kini telah memiliki 29 desa kelurahan tangguh bencana. Puluhan desa itu tersebar di 11 kecamatan yang ada dengan ratusan relawan. Destana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan dampak yang ditimbulkan. Para relawan Destana juga aktif berpatroli bersama tim reaksi cepat BPBD di wilayah masing-masing untuk melihat batas ketinggian normal muka air Sungai Batanghari. Kami akan mengintensifkan patroli kami, TRC kami untuk melihat ketinggian air. Ketika ketinggian air melebihi dari batas normal, BPBD akan melaksanakan apel siaga juga untuk kesiapsiagaan pencegahan daripada bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan adanya program Destana, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dan masyarakat setempat dalam mengurangi resiko bencana. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.